السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، walhamdulillah, pada sore hari ini kita telah masuki hari yang kedua dari bulan Ramadan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima setiap dari amalan ibadah yang kita lakukan, dari puasa kita, dari qiyamul lail, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, al-kaba'ir was-saghair, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan seperti keadaan pada saat kita baru saja keluar dari rahim orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita tetapkan bahwa kajian kita pada setiap ba'dal asr di bulan Ramadan ini melanjutkan kajian sebelumnya di bulan Ramadan yang lalu, yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang indah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, Al-Qawaidul Hisan li tafsiri Al-Quran Al-Karim, karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab ini yang sangat indah. Apabila seseorang memahami kandungannya, maka sungguh dia telah memahami bahagian yang banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memahami kaidah-kaidah ini sebab Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim bukan hanya sekadar untuk dimuliakan dan bukan hanya sekadar untuk dibaca, namun Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mentadabburi isinya, memahami makna dan kandungannya, lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan Allah Azza wa Jalla mencela seorang hamba yang tidak mentadabburi Al-Quran, bahwa hati-hati mereka telah terkunci
yang menyebabkan mereka tidak mampu memahami kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati-hati mereka telah terkunci, tertutup sehingga dia kesulitan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla membuka pemahaman kita untuk memahami isi Al-Qur'an Karim, maka itu merupakan tanda kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba tersebut. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita masuki kaidah yang ke-21. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatul Hadiyah wal 20, kaidah yang ke-21, Al-Qur'anu yajri fi irsyadatihi ma'az zamani wal ahwali fi ahkamihi ar-raji'ati lil 'urfi wal 'awaid. Bahwa Al-Qur'anul Karim dalam bimbingan-bimbingannya senantiasa berjalan sesuai zaman, sesuai waktu dan kondisi yang dihadapi oleh manusia. Dalam hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran, di mana hukum-hukum tersebut kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia. Di dalam kaidah ini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya tidaklah usang dimakan zaman. Namun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya senantiasa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dia bisa diterapkan kapanpun, di zaman manapun. Tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa lalu, kata mereka. Adapun pada zaman sekarang, zaman telah berubah. Peradaban manusia telah berubah. Zaman telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kata mereka, tidak lagi relevan untuk bisa diterapkan, tidak lagi sesuai dengan kondisi dan zaman sekarang ini. Subhanallah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang paling baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah tabaraka wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan hamba-hambanya. Dialah yang menurunkan Al-Quran Al-Karim untuk dijadikan sebagai pedoman, untuk dijadikan sebagai aturan dan hukum yang diterapkan di tengah-tengah manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada akhir umat ini sampai hari kiamat. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul
setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'anul Karim ini bisa diterapkan di zaman manapun, dalam kondisi apapun, bagi seorang yang memahami isi dan kandungannya. Dan kata beliau bahwa hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini menjelaskan bahwa hukum-hukum itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat manusia yang sesuai dengan kondisi mereka, yang sesuai dengan kebiasaan yang ada di wilayah tersebut, di negeri tersebut. Kaidah ini itu sangat berkaitan erat dengan salah satu kaidah di antara kaidah yang besar dari al-qawaidul fiqhiyah, di antara 5 kaidah terbesar yang mengatakan al-'adatu muhakkamah, bahwa al-'adah, apa yang menjadi kebiasaan di sebuah negeri, itu yang ditetapkan sebagai hukum, menjadi bagian dari hukum syar'i. Maka di sini beliau menerangkan tentang hal tersebut. Kata beliau, wa hadhihi qa'idatun jalilatul miqdar, 'azimatun naf'i. Ini merupakan kaidah yang sangat mulia kedudukannya, yang sangat besar manfaatnya. Fa inna Allah amara ibadahu bil ma'ruf. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud ma'ruf? Kata beliau, wa huwa ma 'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan wa 'urfan. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah yang diketahui kebaikannya, baik ditinjau dari sisi syariat, dan dari sisi akal, dan dari sisi apa yang menjadi kebiasaan manusia. Itulah yang disebut ma'ruf. Sesuatu yang dianggap baik secara syariat, secara akal, dan secara apa yang menjadi kebiasaan manusia. Wa nahahum 'anil munkar. Dan Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya dari perkara yang mungkar. Apa yang dimaksud mungkar? Wa huwa ma dhahara qubhuhu syar'an wa 'aqlan wa 'urfan. Yaitu sesuatu yang nampak keburukannya, baik ditinjau dari sisi syariat, demikian pula dari sisi akal dan apa yang menjadi kebiasaan manusia. Wal takum minkum ummatun yad'una ila Allah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, dan melarang mereka dari kemungkaran. Ma'ruf, munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia ini, di mana kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Jadi ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Ma'ruf, apa yang diketahui bahwa itu baik secara syariat, secara akal, dan secara urf, adah, menjadi kebiasaan manusia bahwa itu baik. Mungkar, apa saja yang nampak sekali keburukannya. Dari sisi syariat itu jelas kemungkaran, secara akal itu juga termasuk kemungkaran. Demikian pula apa yang menjadi kebiasaan manusia.
Wa amara al-mu'minina bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa wasafahum bidzalik. Dan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan menyifati mereka dengan sifat tersebut yang senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Fama kana minal ma'ruf la yataghayyar fil ahwali wal awqat. Ada perkara-perkara yang ma'ruf yang itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Itu baik. Kapan saja dan di mana saja. Itu baik. Itu ma'ruf. Dalam setiap kondisi dan dalam setiap zaman. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu jelek. Seperti kas-shalah, seperti salat. Salat selalu ma'ruf. Kapanpun dan dimanapun. Salat tetap merupakan bagian dari perkara yang ma'ruf. Waz-zakah, demikian pula zakat. Oleh karena itu syariat-syariat yang seperti ini ditetapkan syariatnya, anjurannya, perintahnya kapan saja dan di mana saja. Dimanapun seorang diperintahkan untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Kapan saja dan di mana saja disyariatkan untuk menunaikan zakat. Was-shaum, demikian pula berpuasa, wal haji, menunaikan ibadah haji. Wa ghairiha minasy-syara'i' ar-ratibah, dan yang lainnya dari syariat-syariat yang ditetapkan. Fa innahu amara bihi kullun fi waqt, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat-syariat ini pada setiap waktu. Wal wajibu 'alal akhirin nadhirul wajibi 'alal awwalin min hadhihi al ummah. Apa yang diwajibkan kepada orang-orang terbelakang sama seperti yang diwajibkan kepada orang-orang terdahulu dari umat ini, sama, tidak ada perubahan. Salatnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti salat di masa sekarang. Tidak ada perubahan. Demikian pula zakat, haji, puasa, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ma'ruf secara mutlak. Wa ma kana minal munkar la yataghayyaru kadzalik bitaghayyuril awqat. Demikian pula perkara yang nampak sekali kemungkarannya ada yang tidak mengalami perubahan. Dimanapun dan kapanpun itu tetap sebagai kemungkaran. Tidak ada satu zaman di mana itu menjadi kebaikan. Terjadinya perubahan waktu tetap tidak merubah hukum bahwa itu adalah kemungkaran. Kasyirki, seperti menyekutukan Allah. Kapanpun tidak ada satu waktu di mana perbuatan syirik menjadi baik, menjadi sesuatu yang dianjurkan, tidak ada. Karena dia adalah keburukan secara mutlak, secara umum, kapanpun dan dimanapun. Wal qatli bighairi haq, membunuh tanpa hak, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ini juga kemungkaran, kapan saja dan di mana saja. Wazina, perbuatan zina, demikian pula. Wasyurbil khamri, minum khamr, minuman yang memabukkan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Thabatat ahkamuhu fi kulli zamanin wa makan, la tataghayyaru wa la yakhtalifu hukmuha. Hukum-hukum ini tetap, tidak ada perubahan. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa di suatu masyarakat tertentu minum khamr diperbolehkan, minum khamr dianjurkan. La, dia tetap mungkar kapanpun dan dimanapun. Tidak terjadi perubahan meskipun disertai dengan perubahan zaman. Setiap zaman, di setiap tempat tidak mengalami perubahan dan tidak ada perselisihan dalam hal hukum-hukumnya tersebut. Jadi kita sudah mengetahui dua hal ini. Ada amalan-amalan yang ma'ruf, selalu baik, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada perbuatan-perbuatan yang mungkar,
kapan saja dan di mana saja, tetap saja itu merupakan kemungkaran, tidak terjadi perubahan hukum. Wa ma kana yakhtalifu bi ikhtilafil amkinati wal azminati wal ahwal fa huwa al muradu hahuna. Dan ada pula hukum-hukum yang mengalami perubahan karena terjadinya perubahan tempat, waktu dan kondisi. Maka hukum itu mengalami perubahan tergantung kondisinya, tergantung waktunya, dan tergantung tempatnya. Berbeda antara hukum yang diterapkan di satu waktu dengan hukum yang diterapkan di waktu yang lain. Berbeda antara hukum yang diterapkan di sebagian negeri dengan negeri yang lain. Berbeda. Kenapa? Karena adanya perbedaan kondisi menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Dan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam kaidah yang ke-21 ini. Fa inna Allah yarudduhum fihi ila al-'urf wal 'adah wal maslahah al-muta'ayyinah fi dzalika al-waqt, di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sesuatu yang dianggap baik itu dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan manusia di negeri itu, apa yang menjadi tradisi mereka, apa yang menjadi sebuah kemaslahatan yang ditetapkan pada waktu itu, sehingga bisa terjadi perbedaan. Kalau diterapkan di negeri ini itu ma'ruf, tapi boleh jadi ketika diterapkan di tempat yang lain itu menjadi sebuah kemungkaran. Wadzalika, yang demikian itu, annahu amara bil ihsan ila al walidaini bil aqwali wal af'al. Nah, sekarang di sini beliau mulai menyebutkan contoh-contoh permisalan bagaimana menerapkan kaidah ini, di mana kaidah ini dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan manusia, sehingga menunjukkan adanya perbedaan hukum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat-ayat demikian banyak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Bil aqwali wal af'al, dengan perbuatan dan dengan ucapan. Walam yu'ayyin li'ibadihi syai'an makhsusan minal ihsani wal birr. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan sesuatu yang khusus yang disebut perbuatan baik itu. Allah tidak menentukan perkara-perkara tersebut secara khusus kepada hamba-hambanya. Allah tidak mengatakan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian dengan melakukan ini itu, tidak. Allah Azza wa Jalla menjadikan ayat itu bersifat umum. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Mengapa tidak disebutkan jenis perbuatan baiknya itu? Liya'umma kullu ma tajaddada minal awsafi wal ahwal, agar kemudian ayat itu bersifat umum, mencakup segala jenis kebaikan, perbuatan kebaikan dengan ucapan dan perbuatan, ya, yang ada di setiap zaman dan di setiap kondisi. Tentu berbeda cara berbuat baiknya di Indonesia dengan cara berbuat baik pada kedua orang tua di Arab Saudi misalnya. Berbeda. Bahasanya saja sudah berbeda. Sana bahasa Arab, kitanya bahasa Indonesia. Orang-orang Indonesia saja bahasanya pun berbeda-beda. Cara penyampaian kepada orang tua berbeda. Orang-orang Jawa punya toto kromo, ya.
Gimana cara mengungkapkan dengan kata-kata, ya, yang menunjukkan sopan santunnya dia kepada orang tua. Ada bahasa tersendiri, ya, yang itu tidak dia terapkan ketika dia bersama dengan temannya, teman sebayanya, bahasanya beda. Maka apa saja yang termasuk bagian dari al-ihsan, berbuat baik, yang menjadi tradisi di masyarakat tersebut, maka itu boleh diamalkan selama tidak ada amalan dan ucapan yang jelas-jelas menyelisihi syariat. Misalnya sujud di depan orang tua, ini jelas tidak diperbolehkan. Sujud termasuk di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam bentuk apapun, sujud, ruku, ini adalah dua amalan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diperintahkan sujud atau diperintahkan ruku dengan cara membungkukkan tubuhnya di hadapan orang tua, maka tidak diperbolehkan, haram. Tapi yang tidak ada nas larangan di dalam syariat, dan itu baik dalam masyarakat tersebut, dalam tradisi mereka, maka silahkan amalkan. Asal hukumnya diperbolehkan, asal hukumnya dianjurkan. Dan begitulah setiap wilayah memiliki tradisi tersendiri. Silahkan apa yang menurut mereka ini termasuk di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, silahkan diamalkan, silahkan diterapkan. Ini yang dimaksud bahwa hukum-hukum tersebut dikembalikan kepada al-urfu wal-'adah, apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi di satu negeri, itulah yang mereka amalkan. Faqad yakunu al-ihsanu ilaihim fi waqtin ghairi al-ihsan fi al-waqti al-akhar. Boleh jadi berbuat baik kepada mereka di satu waktu menjadi bukan kebaikan ketika diterapkan di waktu yang lain. Berbeda kondisi menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Wa fi haqqi syakhsin duna haqqi syakhsil akhar. Demikian pula yang berkaitan dengan hak seseorang berbeda dengan hak orang yang lain. Boleh jadi cara kita menyikapi seseorang berbeda ketika kita menyikapi orang yang berbeda, orang lain. Berbeda ketika kita menyikapi orang tua dengan menyikapi teman sendiri. Cara tutur katanya, cara pergaulannya berbeda. Maka ini semua dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan mereka. Itu termasuk kebaikan, silahkan berbuat baik. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil dan senantiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, dengan cara apa saja, selama tidak ada nas yang menyelisihi syariat. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. Maka yang wajib, yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada seorang hamba adalah melihat tentang perbuatan kebaikan yang disebut ma'ruf itu, yang ada di waktumu, yang ada di wilayahmu, dalam hal menunaikan hak kedua orang tuamu, di mana engkau berkewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Maka seorang penting untuk mempelajari apa yang menjadi kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat. Tujuannya apa? Agar dia bisa berbuat baik, terkhusus kepada orang tua, ya. Terkhusus kepada kedua orang tua. Mungkin ada kalimat-kalimat yang kalau diucapkan di tempat yang lain biasa itu, ya. Boleh jadi di satu daerah misalnya, seorang anak ketika berdialog dengan orang tuanya, dia mengatakan kepada orang tuanya kamu, ya,
ayahku kamu begini, kamu begitu, mungkin itu dalam tradisi mereka adalah suatu yang dianggap sopan, tidak mengapa. Tidak ada yang mengatakan dia mencela orang tuanya atau dia tidak beradab kepada orang tuanya. Ya. Tapi kalau di daerah yang lain, seorang anak mengatakan pada orang tuanya, kamu, waduh. Kalau di Jawa gimana? Hah? Mana orang Jawa ini? Tercela enggak? Orang anak mengatakan pada orang tua kamu, tercela enggak? Tercela. Nah, maka jangan menerapkan itu. Jangan kamu mengatakan, wah biasa di daerah, ketika saya di sana biasa saya mengucapkan itu kok. Lah kok di sini tidak bisa? Berbeda kondisi. Ikuti tradisi. Nah, kalau di Sulawesi itu ya, ada kalimat-kalimat yang memang seorang itu menunjukkan sopan santun yang mungkin tidak digunakan di tempat yang lain. Nah, sering ngomong iye. Hah? Oh iye. Nah. Dan tidak mengatakan iyo misalnya. Coba kamu pergi. Iyo. Di sebagian wilayah itu aib, tercela mengucapkan iyo itu. Iye, itu sopan. Demikian pula di wilayah yang lain. Saya kira setiap wilayah, setiap mereka yang memiliki tradisi tersendiri, memiliki bahasa tersendiri, punya cara tersendiri bagaimana cara mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang termasuk di antara bentuk ihsan. Silahkan amalkan itu. Nah, pelajari tradisi mereka ya, dengan tujuan agar kemudian kita bisa berbuat baik. Wa mithlu dzalik, dan yang semisal itu pula ma amara bihi minal ihsan ila al aqarib wal jiran wal ashab wa nahwihim, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada para sahabat, pada teman dan yang semisal mereka. Fa inna dzalika raji'un fi naw'ihi wa jinsihi wa afradihi ila ma yata'arafahu an-nasu ihsanan. Itu semua kembali kepada apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan manusia, itu dianggap sebagai perbuatan kebaikan. Maka tidak mengapa. Nah, selama yang kita ketahui ketika berada di negeri Arab berbeda, ada perbedaan-perbedaan ya, dengan apa yang ada di Indonesia ini. Ada yang menurut kita itu hal yang biasa, tapi menurut mereka aibnya luar biasa. Ada pula yang sebaliknya. Di antara kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita ya, itu hal yang biasa. Kalau tidur pakai guling ya, itu biasa kita tidur pakai guling. Orang Arab kalau melihat itu, waduh, suudzonnya besar sekali. Aibnya luar biasa itu ya. Makanya kalau ke negeri Arab jangan coba-coba pakai guling atau bawa guling. Tidur kemudian ada yang melihat, masalah. Nah, di kalangan Arab ya, memegang kepala itu biasa. Bahkan biasa kalau ada orang marah, cara menjinakkannya pegang kepalanya, pegang jenggotnya, lunak dia, nurun dia. Kepala yang dipegang, ya, sabar ya akhi ya. Nah, jenggotnya dipegang. Nah, tapi sebagian di masyarakat kita kalau dipegang kepalanya, waduh, melunjak, ngamuk dia. Nah, berbeda kondisi. Nah, maka penting ya mempelajari kondisi ini ya. Pernah ada seorang dia tidak mengetahui, dia orang Indonesia ingin bergurau dengan salah seorang ikhwan di Yaman
ingin bergurau, tujuannya bergurau. Ketika dia salaman, dia ngorek-ngorek tangannya itu, maksudnya ingin menggelitik. Nah, tapi orang Yaman itu ternyata aib besar. Ya. Ketika orang Indonesia ini menggelitik tangannya, kagetnya luar biasa ini. Ini siapa ini orang? Ya, tapi akhirnya dia sadar karena ini orang Indonesia. Ya berarti mungkin tradisinya beda. Dia tidak memahami. Setelah itu dipahamkan, ini aib, tidak sepantasnya. Maka ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mempelajari apa yang menjadi tradisi satu kaum, ya, agar kemudian kita mampu berbuat baik kepada mereka dan menghindar dari apa-apa yang menurut mereka itu satu keburukan, selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Wa kadzalika dhidduhu minal 'uquq wal isaa'ah, demikian pula lawan dari perbuatan kebaikan, kedurhakaan, melakukan perbuatan keburukan, yunzaru fihi ilal 'urf, maka dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan manusia, tradisi masyarakat. Wa kadzalika qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi para istri mereka pun berhak untuk mendapatkan bahagian dari perkara yang ma'ruf, sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban yang mereka tunaikan pada suami-suami mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa maksudnya dengan cara yang ma'ruf? Yaitu yang diketahui kebaikannya dalam syariat secara akal, demikian pula apa yang menjadi tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silahkan bermuamalah antara suami istri, pergaulan di antara mereka, bagaimana cara menyampaikan kalimat-kalimatnya yang dianggap itu adalah bagian dari kebaikan, sopan santun, silahkan diamalkan. Nah, dan penting untuk saling memahami. Mungkin orang Sulawesi menikah dengan orang Jawa, harus saling memahami itu. Jangan sampai ada kesalahpahaman karena berbeda adat istiadat, kebiasaan menikah antara orang Sunda dengan orang Jawa. Ya. Saling memahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mana yang menurut mereka itu bagian dari perkara yang ma'ruf, amalkan. Mana yang menurut mereka termasuk di antara bentuk keburukan, maka tinggalkan. Faraddallahu az-zawjaini fi 'ishratihima wa ada'i haqqi kullin minhuma 'ala al-akhar 'ala al-ma'ruf al-muta'araf 'inda an-nasi fi qutrika wa baladika wa halik. Maka Allah Azza wa Jalla mengembalikan kepada suami istri dalam pergaulan di antara mereka berdua dan dalam hal menunaikan hak setiap dari keduanya terhadap yang lainnya dengan cara yang ma'ruf, yaitu apa yang menjadi kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang ada di negerimu, yang ada di kampung halamanmu, dan yang ada sesuai dengan kondisimu pada saat itu. Wa dzalika yakhtalifu ikhtilafan 'aziman la yumkinu ihsa'uhu 'adda. Dan ini berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Perbedaan yang sangat besar sekali, yang tidak memungkinkan seorang memberi batasan-batasan tertentu. Karena hal ini akan meluas pembahasannya. Kita akan melihat demikian banyak tradisi masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita tidak usah melihat di luar Indonesia, di dalam negeri Indonesia sendiri. Ya, dari Sabang sampai Merauke, adat istiadat berbeda antara satu dengan yang lain. Kebiasaan orang Aceh punya tradisi tersendiri, kebiasaan orang Medan, kebiasaan orang Padang, kebiasaan orang Lampung, kemudian dari Betawi, Sunda, Jawa, Kalimantan. Ya ini subhanallah, banyak sekali adat-adat kebiasaan mereka, ya, yang itu termasuk di antara kebaikan dan keburukan dalam pandangan mereka. Tinggal seorang pelajari.
Seorang ketika dia berada di sebuah negeri, dia berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kebiasaan buruk, apa yang termasuk kebiasaan yang baik untuk dia lakukan. Fadakhala dzalika kulluhu fi hadhihi an-nusus al-mukhtasarah. Maka ini semua telah masuk ke dalam nas-nas, ke dalam dalil-dalil yang ringkas ini. Wa hadza min ayatil Qur'an wa barahini sidqihi. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Al-Qur'anul Karim dan bukti-bukti akan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Allah tidak menentukan makanan khusus. Makanlah kamu nasi, enggak. Makanlah kamu kurma, makanlah kamu tempe, enggak. Disebutkan makanlah kalian. Makan apa? Ya apa saja yang termasuk makanan, yang boleh, yang halal untuk kalian konsumsi, silakan kalian makannya. Ya. Washrabu, dan minumlah kalian. Minum apa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus minum apa? Berarti ya silakan minum apa saja. Mau minum air, mau minum susu, mau minum madu, mau minum berbagai macam jenis sirup. Masya Allah. Pada lapar dan haus ini pembahasannya makan dan minuman. Insya Allah sebentar lagi. Ya, silahkan. Tidak ditentukan. Makan dan minum. Sehingga kalau seorang makan, minum, asal hukumnya halal, silahkan. Mau menyantap apa saja, mau mengkonsumsi apa saja, silahkan. Asal hukumnya halal, boleh kalian makan. Terkecuali apabila ada dalil yang mengharamkan, yang melarang. Ya. Sehingga ketika ada seorang melarang, kamu jangan makan. Lah kenapa kamu melarang saya makan? Allah menganjurkan, Allah membolehkan kok. Ya. Makan apa saja. Kecuali apabila ada dalil. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha." Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Warisha, kata para ulama, warisha yaitu pakaian tambahan sebagai hiasan. Ada pakaian yang memang itu adalah kebutuhan pokok, harus dipakai demi untuk menutupi aurat. Nah, ini wajib, harus. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, libasan yuwari sawatikum, pakaian yang menutupi aurat kalian. Ada pula warisha, risha, yaitu tambahan pakaian untuk berhias, sebagai hiasan, memperbaiki penampilan. Ya. Seperti memakai kopiah, ini tambahan. Seorang tidak memakai kopiah bukan berarti dia membuka aurat. Dia tetap menutup auratnya. Dia memakai kopiah, dia memakai sepatu, dia memakai sendal, dia memakai kaus kaki, tambahan. Maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan itu. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian dengan pakaian apa saja, dan yang menyempurnakan, yang memperindah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Azza wa Jalla Maha Indah, menyukai keindahan. Fa amara ibadahu al-akla wasyurba wal libas. Maka Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk makan, minum dan berpakaian. Walam yu'ayyin syai'an min at-ta'ami wasyarabi wal libas. Dan Allah tidak menyebutkan sesuatu yang khusus berkaitan dengan makanan, minuman dan pakaian. Wa huwa ya'lamu, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, anna hadhihi al-umur takhtalif bi ikhtilafil ahwal,
bahwa perkara-perkara ini memang berbeda dengan perbedaan kondisi, perbedaan daerah, fayata'allaqu biha amruhu haitsu kanat. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan apa yang menjadi kondisi yang ada di sebuah negeri dan keadaan mereka. Kita orang Indonesia jangan dipaksa harus makan kurma. Tidak akan kenyang-kenyang. Iya kan? Nah, di kalangan Arab kurma termasuk jenis makanan pokok mereka. Kalau kita sarapan pakai kurma, siang kurma, makan malam juga kurma. Kata mereka tidak makan nasi, tidak. Bukan makan itu namanya, itu camilan. Nah, kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Di Arab, sebagian wilayah Yaman, antum kalau makan malam pakai nasi, waduh, kata mereka ya, majnun nih. Makan nasi malam-malam, makan nasi pagi hari, aneh bagi mereka. Ya, tapi kalau kita ya pagi siang malam memang itu sudah menjadi kebiasaan nasi. Ya sudah, biarkan dengan kebiasaan mereka, kan itu halal, tidak mengapa, selama tidak melampaui batas, selama tidak berlebihan. La yanzuru ila ma kana mawjudan minha waqta nuzulil Qur'ani faqat, di mana Allah Azza wa Jalla tidak hanya melihat kondisi makanan dan minuman dan pakaian ketika turunnya Al-Qur'an saja. Ya, namun sesuai apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Amalkan itu. Nah, demikian pula dalam hal menunaikan zakat al-fitr misalnya. Zakatul fitr yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan apa yang menjadi bahan pokok mereka. Gandum, kemudian kurma, kemudian kismis, ya. Kemudian semacam keju. Itu yang menjadi makan pokok mereka. Kita tidak demikian. Kenapa? Bahan makanan pokok kita berbeda dengan apa yang ada pada mereka. Kita mengeluarkan beras. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Jadi tidak bisa kemudian apa yang ada di masa itu diterapkan pada zaman sekarang dan diterapkan di negeri kita sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi harus itu yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Tapi yang inti adalah apa yang menjadi qutul balad, yang menjadi makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Itulah yang dikeluarkan. Berbeda hukum. Ya. Kalau dahulu yang dikeluarkan dari zakatul mal emas, perak, dari ats-tsamaniyah. Nah, karena emas dan perak yang ada pada masa itu, emas dan perak itulah yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi. Adapun di zaman kita sekarang bukan hanya emas dan perak untuk melakukan transaksi, ada penambahan yaitu an-naqdiyah. Kalau di negeri kita rupiah, uang rupiah. Kalau di negeri yang lain ada dolar, ada macam-macam. Di Malaysia ringgit. Apakah dikeluarkan zakat sebagai zakatul mal? Iya, dikeluarkan sebagai zakatul mal sebab illatnya sama seperti illat emas dan perak. Itu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar, alat transaksi. Maka itu terkena hukum zakat, zakat mal. Maka berbeda hukumnya, berbeda kondisi antara satu negeri dengan negeri yang lain. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mempersiapkan kekuatan, ini termasuk di antara wewenang penguasa secara khusus. Ya. Bukan kita yang menyiapkan alat tempur. Karena ada dari kalangan Khawarij Al-Jihadiyah, mereka memahami ayat ini, kita harus mempersiapkan diri. Ya. Akhirnya sembunyikan senjata,
persiapkan macam-macam dari alat-alat tempur. Ya, itu sudah terjadi pelanggaran hukum di negeri tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dikembalikan kepada penguasa tentang i'dadul uddah, melakukan persiapan ya untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana cara mempersiapkan? Kalau kita kembali kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat tempur mereka apa? Panah ya, busur anak panahnya, kemudian pedang, kemudian tombak. Ya. Pedangnya dengan berbagai macam bentuknya, tombaknya, cara menggunakannya. Nah, sekarang menyiapkan tombak kurang bermanfaat. Ya. Kitanya pakai bambu runcing atau pakai tombak, musuhnya pakai bom jarak jauh. Ya. Nah, pesawat yang mengirimkan alat bahan peledak, pesawatnya tanpa awak, ya, menggunakan satelit, tiba-tiba menjatuhkan bom di wilayah itu. Ya. Kita lempar musuh pakai tombak, kapan nyampenya? Nah, gimana cara menyampaikan, mempersiapkan yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Kata beliau, "Wa minal ma'lum anna silaha wal quwwa wal mawjudah waqta nuzulil Quran ghairu naw'il quwwah al-mawjudah ba'da dzalik." Merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa persenjataan dan kekuatan yang ada di saat turunnya Al-Quran berbeda dengan jenis kekuatan yang ada di zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami." Ketahuilah kekuatan itu ada pada alat pelontar. Yang dilontarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak panah atau manjanik dan yang semisalnya. Adapun alat yang digunakan untuk pertempuran pada zaman sekarang yang termasuk melempar macam-macam ya. Tanknya, kemudian rudalnya ya, peluru kendali dan macam-macam, berbagai macam jenis alat-alat tempur yang modern, maka tidak mengapa. Itu semua termasuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian. Fa hadzal nasu yatanawal kullama yustata'u min al-quwwah fi kulli waqtin wa bima yunasibuhu wa yaliqu bih. Maka ayat ini mencakup segala apa yang mampu untuk dikumpulkan dari kekuatan pada setiap waktu dan yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Wa kadzalika lamma qala ta'ala, demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali yang dihalalkan adalah perdagangan yang saling meridai di antara kalian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Jual beli yang bagaimana? Yang bagaimana saja. Berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Kalau dahulu cara jual belinya mendatangi orang tersebut, lalu terjadi pembicaraan, transaksi di antara mereka, lalu terjadi deal, akad jual beli, sambil mereka berjabatan tangan. Yang satunya si penjual mengatakan bi'tu, ya, aku telah menjualnya. Yang pembeli mengatakan ishtaraitu, aku telah membelinya. Biasanya mereka bersalaman. Kalau sekarang bersalaman mungkin hampir tidak pernah diterapkan dalam transaksi jual beli, iya kan? Nah, bahkan ucapan pun tidak. Ucapan pun tidak. Ini menyerahkan barangnya, ini ngasih uangnya, sudah pergi dia. Nah, seorang tinggal ngambil barang, tidak ada tawar menawar barang, harganya sudah ada di situ, tinggal antum ambil aja, ambil, bawa ke kasir,
Kasirnya diam-diam saja dia. Dia tinggal tek, keluar harga, bayar. Ngasih kembalian, selesai. Apakah itu sah? Sah. Selama terpenuhi syarat-syarat jual beli. Saling meridhai, tidak ada unsur penipuan, bahwa barang itu merupakan barang yang dia miliki, barang itu mampu diwujudkan, dan yang lainnya dari syarat-syarat jual beli. Itu terpenuhi, silahkan, walaupun tidak ada omongan. Apalagi jenis jual beli transaksi sekarang ini luar biasa, online. Jual beli secara online, subhanallah. Ya. Seorang dia tinggal di rumahnya, dia hanya tinggal di kamarnya, seakan-akan dia sudah mengelilingi seluruh pasar. Seakan-akan dia berkeliling di sebuah gedung besar yang penuh dengan berbagai macam jenis barang-barang, dari makanan sampai pakaian dan yang lainnya, keperluan manusia secara umum. Subhanallah. Butuh satu, buka internet. Wah, seakan-akan dia berkeliling dunia, melihat berbagai macam jenis. Subhanallah. Yang itu mungkin tidak terbayangkan pada masa itu. Apa hukumnya? Apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, sah. Sah. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, ya. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Hukum asalnya sah, walaupun tidak terjadi pertemuan. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a. Jual beli dihalalkan. Tidak disebutkan jenis tertentu tata cara jual beli itu. Lam yu'ayyin lana naw'an min at-tijara wala jins. Allah Azza wa Jalla tidak menentukan kepada kita jenis tertentu dari jual beli, dari berdagang, tidak. Walam yuhaddid lana alfadhan yahsulu biha ar-ridha, dan Allah tidak menentukan lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan keridhaan antara satu dengan yang lain. Wa hadha yadullu ala anna Allah abaha kullama 'udda tijaratan ma lam yanha anhu syari'. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla membolehkan segala apa saja yang disebut sebagai perdagangan selama tidak ada larangan dari syariat. Beda kalau ternyata ada unsur riba di dalamnya, maka ini menjadi diharamkan. Beda kalau ada unsur penipuan di dalamnya, tidak terjadi transparan dari barang yang akan dijual, maka ini penipuan, tidak diperbolehkan. Beda kalau ternyata dalam akad transaksi ada gharar, ada sesuatu yang tidak jelas, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau semuanya jelas, terpenuhi syarat-syarat jual beli, ya, tidak ada ghish, tidak ada penipuan, tidak ada gharar di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla membolehkan dan menghalalkan hal tersebut. Banyak sekali model-model transaksi jual beli sekarang ini, termasuk transaksi online yang perlu dibahas, ya. Perlu dibahas secara hukum syar'i. Apakah ini termasuk di antara hal yang diperbolehkan karena terpenuhinya syarat-syarat jual beli, atau termasuk di antara perkara yang di sana terdapat gharar, atau mungkin di sana ada unsur riba. Maka setiap praktek jual beli itu perlu untuk dibahas satu persatu. Wa anna ma hasala bihi ar-ridha min al-aqwali wal af'al in 'aqadat bihi at-tijarah. Dan apa yang menghasilkan saling meridai antara penjual dan pembeli dari ucapan atau perbuatan, maka itu dianggap sah sebagai sebuah perdagangan. Fama haqqaqa ar-ridha min qawlin aw fi'lin in 'aqadat bihi al-mu'awadhat wat tabarru'at. Maka apa yang diwujudkan untuk saling meridai baik dengan ucapan atau perbuatan, maka akad tukar menukar tersebut dianggap sah dan diperbolehkan. Wa kam fil Qur'an min hadzal naw' syai'un katsir, dan betapa banyak di dalam Al-Qur'anul Karim dari jenis ini menerangkan tentang hal tersebut. Semakin kita mengkaji, maka semakin banyak pula kita akan mengetahui makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari kaidah yang ke-21 ini. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ini ada pertanyaan, apakah iftar di pondok ini termasuk sedekah? Iftar itu belum tentu sedekah. Iftar itu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu bisa kaya, bisa miskin. Apabila seseorang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ya, tanpa melihat apakah itu orang kaya atau orang miskin, maka dia telah mendapatkan keutamaan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'." Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan memberi makan buka puasa pada siapa saja yang berpuasa. Ya, jadi kalau niatnya jangan niat sedekah, karena sedekah itu identiknya memberi kepada orang miskin, pada orang fakir, pada orang yang tidak membutuhkan, pada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan. Ya, tapi antum niatnya ketika memberi makan kepada orang berpuasa adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, sehingga siapa saja bisa menikmati hidangan buka puasa tersebut. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.